Ya, baik rekan-rekan, pada video kali ini saya akan membahas mengenai Orange Pi 2W dan IoT Stack. Apa itu Orange Pi 2W ya? Ini adalah komputer kecil ya. Ini saya sudah punya ini ya, saya beli 2 tahun yang lalu pada saat harganya masih murah ya. Ini apa ya, kita bisa lihat di penjelasan di sini. Jadi Orange Pi Zero 2W ini adalah komputer yang sering juga disebut sebagai single board komputer ya, komputer papan tunggal, dan ini dirancang sebagai kompetitor dari Raspberry Pi Zero 2W ya, menggunakan prosesor Allwinner H618 ya, teman-teman bisa lihat di sini. Yang sekarang ini harganya sudah mencapai 420.000 ya, sampai 450 di Tokopedia ya, teman-teman bisa melihat. Kemudian yang menarik adalah di sini kita bisa lihat prosesornya quad core ya, quad core Cortex, dan cukup cepat ya. Ini sangat baik untuk aplikasi IoT ya, IoT ya. Ini sebentar saya tunjukkan. Apa itu IoT Stack ya? IoT Stack ini adalah sebuah builder ya, yang digunakan untuk Docker Compose untuk membuat dan memelihara IoT Stack di Raspberry Pi ya. Jadi penggunaannya umumnya di Raspberry Pi. Bagaimana supaya bisa kita gunakan untuk Orange Pi? Di sini saya membuat uraian di blog yang saya tulis ini, di sistem cerdas pemantauan energi listrik ya. Jadi saya gunakan Orange Pi dan IoT Stack untuk membangun sistem ini, sistem pemantauan. Di sini ada keterangan masing-masing bagian ya, masing-masing bagiannya. Sebelum membahas yang berbagian ini, ini hardware-nya ya, seperti ini. Ini Orange Pi-nya. Ini kisaran harga yang saya cari di toko online ya. Jadi sistem ini sekitar 1 juta kita bisa bangun sistem yang cukup memadai ya. Kita bisa memantau dan memiliki database dan dashboard yang baik. Dan ya, ini saya jelaskan terkait IoT Stack ya. Jadi IoT Stack ini ada kaitannya dengan kontainer dan Docker ya. Ilustrasinya adalah teman-teman bisa membayangkan sebuah kotak paket yang berisi aplikasi ya. Jadi kontainer itu adalah seperti kotak paket yang berisi aplikasi, dan di dalamnya juga ada alat-alat yang dibutuhkan untuk aplikasi itu bekerja ya. Dan kotak ini portable, bisa dipindahkan dan dijalankan di mana saja, di laptop, di komputer, atau di cloud. Dan kita tidak perlu khawatir alat itu rusak atau bentrok karena ada kotak yang lain. Jadi kotak ini ilustrasi dari kontainer. Kontainer adalah paket perangkat yang praktis dan portable ya, perangkat lunak yang praktis dan portable. Sedangkan Docker ini adalah alat atau mesin untuk membuat, mengirim, dan menjalankan kontainer itu ya. Jadi Docker ini alatnya, sedangkan kontainer itu kotaknya ya, kotak perangkatnya. IoT Stack ini menunya ya. Jadi IoT Stack ibarat katalog dari kotak-kotak paket yang kita inginkan. Katalog ini menyediakan daftar kotak paket yang bisa dipilih lewat menu. IoT Stack membantu memilih aplikasi apa saja yang mau dipasang ya. Kita tinggal mencentang aplikasi yang kita inginkan, maka aplikasi itu langsung terinstal. Jadi IoT Stack membantu, mempermudah kita dalam memilih, mengatur, dan menjalankan sekumpulan kontainer menggunakan Docker. Ini terutama di perangkat Raspberry Pi. Bagaimana caranya supaya bisa di Orange Pi? Ya, nanti kita bahas di bagian berikutnya. Ini kenapa kok memilih Orange Pi dibanding Raspberry Pi? Jadi sebenarnya Orange Pi ini kompetitor utama dari Raspberry Pi, dan performanya teman-teman bisa lihat. Untuk kecepatan prosesornya untuk Orange Pi 1,5 GB, sedangkan di Raspberry hanya 1 GB. Memorinya bisa sampai 4 GB, sedangkan di Pi Zero ini hanya 512 MB ya. Dan harganya juga lebih murah ya untuk Orange Pi Zero ini. Di Raspberry lebih mahal dan harganya lebih tinggi ya dari versi termurah Orange Pi. Wi-Fi-nya sudah 5 ya, Wi-Fi 5 mendukung 5 GHz, sedangkan Raspberry Pi masih di 2,4 ya, Wi-Fi 4. Dan untuk Orange Pi ini banyak tersedia di toko online ya. Sedangkan Raspberry ini ya kebanyakan kosong ya, karena memang sudah terkenal sehingga banyak orang beli, dan ya di pasaran ada juga harga markup dari calon. Untuk ekosistem
sistem software ya, memang karena OrangePay ini masih baru ya, kita perlu usaha ekstra untuk mendapatkan dukungan drivernya. Sedangkan di Raspberry Pi Zero karena sudah terkenal, banyak komunitasnya sehingga dokumentasinya melimpah ya, dan banyak ribuan tutorial. Nah, di sini kesimpulannya untuk perbandingan antara OrangePay Zero dan Raspberry Pi Zero ini, kalau anggaran kita terbatas ya, tapi kita ingin unjuk kerja yang sangat baik ya, yang tinggi, maka silahkan rekan-rekan bisa memilih OrangePay ya. Dan di sini untuk penjelasan dari aplikasinya ya, di sini saya menggunakan OrangePay, dan di OrangePay ini saya memasang IoT Stack, di mana IoT Stack ini bisa kita gunakan untuk memasang Portainer CE, Mosquito, Node-RED, InfluxDB, Grafana, dan WireGuard ya, dimana ketujuhnya ini kita butuhkan untuk menghasilkan database dan juga bisa menampilkan dashboard, dan juga untuk membuat tunneling atau VPN ya, untuk bisa mengakses dari mana saja. Selain perangkat lunak dan perangkat keras ini, OrangePay dan IoT Stack, kita membutuhkan ESP32. Di sini ESP32 pertama untuk membaca data sensor, kita butuh sensor untuk parameter listrik ini adalah PJM 004T. Ini bisa digunakan untuk mengukur tegangan, arus, daya, dan energi serta frekuensi. Kita baca dengan ESP32 dan kita kirimkan ke server OrangePay, dan dari OrangePay kita bisa lakukan pengontrolan arus listrik menggunakan ESP32, dan kita bisa hubungkan dengan modul relay ya, yang nanti bisa untuk memutus dan menyambung arus listrik ke peralatan listrik. Untuk interface-nya kita bisa gunakan HP ya, smartphone ini, dan kita butuh router ya untuk bisa membuat koneksi intranet ya, intranet atau internet. Oke, ini untuk gambaran dari sistemnya, dan di sini juga dijelaskan untuk OrangePay itu sebagai server pusat, CPU-nya quad-core dan RAM-nya bisa sampai 4 GB ya. Kebetulan saya beli yang paling murah yaitu 1 GB, dan itu sudah memadai ya, sudah cukup cepat. Dan OrangePay ini mampu menjalankan semua layanan perangkat lunak, dan itu sudah stabil ya, maksudnya jalannya sistem operasi sangat stabil, dan daya listrik yang dibutuhkan sangat hemat ya, karena ukuran yang kecil dan juga rangkaiannya sangat minimalis ya, sehingga konsumsi daya listriknya sangat hemat, menyala 24 jam ya. Ya, jadi di sini untuk perangkat IoT memang kita membutuhkan server yang bisa menyala terus-menerus. Kalau kita hanya menggunakan komputer atau laptop, kita tidak bisa menangkap data terus-menerus ya, karena biasanya untuk laptop atau komputer tidak dinyalakan terus-menerus ya. Jadi untuk penggunaan IoT sangat disarankan untuk mendedikasikan sebuah perangkat yang terus-menerus bekerja ya, dan kita gunakan ini OrangePay 2W karena murah, ekonomis ya, dan konsumsi daya listriknya sangat-sangat hemat. Dan di sini kita gunakan ESP32 untuk menjadi pekerja lapangan ya, artinya di sini menghubungkan sensor dan juga mengirimkan data. Kita gunakan komunikasi MQTT yang wireless dan ringan, dan ESP32 ini juga hemat daya dan harganya murah, dan ya banyak sekali komunitasnya ya, memberikan kode-kode program yang sangat bermanfaat. Untuk PJM ya, ini juga sensor yang sangat populer, sangat akurat dan mudah dipasang ya, kemudian mendukung komunikasi Modbus sehingga bisa kita terapkan untuk banyak perangkat sekaligus ya. Jadi dengan Modbus kita hanya butuh 2 kabel untuk data dan bisa disambungkan ke perangkat yang lain secara paralel. Kemudian ada modul relay juga, ini kita gunakan untuk memutus dan menyambung arus, memutus daya pada beban tertentu secara otomatis jika konsumsinya melebihi batas. Berikutnya untuk kontainer Node-RED ya, jadi sini kita menggunakan Node-RED sebagai otaknya ya. Jadi Node-RED memungkinkan untuk membangun logika sistem tanpa coding yang kompleks karena bentuknya berupa gambar, berupa node-node yang kita susun dan kita beri sambungan ya, seperti itu. Jadi kode programnya sangat mudah, dan ini bisa menghubungkan banyak perangkat ya, seperti mengirim notifikasi Telegram yang nanti juga akan kita bahas, dan membuat API sederhana untuk berinteraksi dengan sistem-sistem yang lain. Berikutnya kita gunakan juga kontainer InfluxDB untuk penyimpanan data. Jadi InfluxDB ini sebuah database yang dioptimalkan khusus untuk data yang berkaitan dengan waktu ya, seperti pembacaan sensor per detik, maka InfluxDB akan sangat tepat untuk digunakan untuk data itu. Performa tulisnya sangat cepat ya, dan query-nya sangat efisien untuk analisis history trendnya ya. Berikutnya untuk kontainer Grafana, ini untuk dashboard ya, jadi untuk visualisasi data dari Influx
InfluxDB ini kita bisa tampilkan konsumsi real time ya, dan juga ya grafik maupun bentuk-bentuk dashboard yang menarik yang bisa menampilkan data dengan lebih mudah dipahami. Untuk WireGuard ini kita gunakan sebagai VPN ya, supaya kita bisa mengakses dari luar rumah ya. Seandainya kita memasang OrangePay server ini di rumah, kita bisa mengakses dari luar secara bebas ya dan aman ya, karena memiliki sekuritas tinggi ya. Untuk WireGuard ini kita bisa mengakses dashboard Grafana dan Node-RED dari mana saja dengan aman, seolah-olah kita berada di rumah ya. Untuk modularitas ya, kita gunakan MQTT dan ya di sini brokernya menggunakan Mosquitto. Jadi kita gunakan server lokal supaya aman ya, tidak menggunakan server online. Dan ini Mosquitto bertindak sebagai sistem saraf yang menghubungkan semua komponen. ESP32 mengirim data ke MQTT, kemudian Node-RED akan menangkap datanya dan kemudian mengirimkannya ke database ya, menyimpan data ke database. Dari Node-RED juga akan mengendalikan listrik dengan cara mengirim data hasil proses ya, misalnya konsumsi energi terlalu besar, maka Node-RED bisa memberikan notifikasi atau memutus aliran. Kemudian untuk IoT Stack sendiri ya, ini kumpulan Docker container ya, IoT Stack. Teman-teman bisa klik pada link ini untuk mengetahui lebih jelas tentang IoT Stack. Ini ya, Home IoT Stack ini. IoT Stack ini memiliki banyak sekali kontainer ya yang bisa dipilih. Ada 50-an lebih ya, termasuk yang tadi sudah saya sebutkan yaitu Grafana ya, kemudian InfluxDB, kemudian Node-RED. Ada juga N8N untuk otomasi, hanya di sini tidak diupdate sehingga harusnya ada. Kemudian untuk Portainer CE ini untuk membuat administrasi kontainer ya. Kemudian ada WireGuard ya, dan seterusnya ya. Ada Blink juga ya, teman-teman bisa mengaktifkan Blink server melalui IoT Stack. Ya, kita lihat keterangan berikutnya. Di keterangan berikutnya adalah Portainer CE. Jadi Portainer CE ini adalah administrator platform Docker. Kita bisa menggunakan Portainer CE ini untuk mengatur setiap kontainer ya, melihat apakah kondisinya sedang berjalan atau berhenti dan mengaturnya, dan juga masuk ke dalam setiap kontainer ya. Jadi dengan kontainer ini kita dimudahkan untuk mengelola kontainer ya yang ada di platform Docker. Keterangan berikutnya adalah router. Jadi router ini sebagai pengatur lalu lintas data jaringan. Kita bisa menggunakan router ini untuk menghubungkan perangkat kita dari jaringan lokal untuk terhubung ke internet. Terakhir adalah smartphone ya, smartphone atau HP kita gunakan di sini untuk interface dari sistem kita, sistem pemantauan. Dengan HP ini kita bisa mengakses semua aplikasi ya, semua kontainer, bisa dari dalam ya maupun dari luar ya, kita bisa akses dari mana saja. Dan juga kita bisa menggunakan aplikasi tambahan lainnya seperti Telegram dan IoT MQTT panel ya. Oke, gambaran dari rangkaian seperti ini ya, teman-teman bisa melihat kita menggunakan OrangePay ya, dan PZEM, ESP32 ya, dan juga modul relay ya. Untuk komponen yang lain ya, di sini kita juga membutuhkan converter mini ya, karena di OrangePay menggunakan HDMI mini. Kemudian kita butuh card reader ya untuk menanamkan file OS ke SD card ya. Dan di sini kita bisa menggunakan SD card 8 GB ya, karena untuk penggunaan IoT ya itu kita bisa menggunakan OS yang minimalis. Oke, kita langsung ke langkah-langkah pembuatannya. Ada 11 langkah. Di sini kita mulai dari langkah pertama, kita memasang OS untuk OrangePay ya. Kita klik pada link ini. Pemasangan Ambient OS, kita menggunakan Ambient ya. Jadi di sini Ambient ini adalah sistem operasi Linux yang dikhususkan untuk board ARM ya, seperti OrangePay. Dan berikut ini langkah-langkahnya ya. Kita mulai dari langkah pertama, kita klik link ini. Ya, kita bisa download langsung file OS-nya ada di sini ya. Kita pilih yang minimal ya, ini khusus untuk IoT ya. Kita klik direct download.
Oke, kita lanjutkan ke langkah kedua setelah terdownload. Langkah kedua mengunduh file Ambient OS yang terbaru yang versi minimal. Tipe minimal ini dipilih karena ringan ya, teman-teman bisa mengunduh di sini juga. Berikutnya kita menanamkan file Ambient ini ke kartu micro SD. Kita bisa menggunakan tool Orange Pi Imager ya, atau kita bisa pakai Balena Etcher. Saya di sini menggunakan Balena. Teman-teman bisa membuka Balena Etcher ini seperti ini ya. Nah, ini ya, kita pasang dulu SD card-nya ya, ini saya tunjukkan ya, kita tanam di SD card, kita tanam di USB card reader. Nah, kita masukkan ya, ini kita pilih flash from file, kita ambil yang tadi download tadi Ambient Orange Pi Trixie ini ya, kita pilih, kita open, kemudian kita pilih target. Ini saya menggunakan SD card 8 GB ya, kita select, kemudian kita flash, kita klik yes. Ya, selesai ya, flash komplit ya, sudah selesai. Kita bisa lepas USB card readernya, ini saya lepas. Kita bisa masukkan SD card-nya ke dalam Orange Pi ya, kita masukkan. Oke, sekarang Orange Pi sudah mendapat file Ambient ya. Nah, kita bisa lanjutkan ke langkah berikutnya. Silahkan menggunakan USB hub seperti ini ya. Jadi untuk bisa menampilkan data kita butuh keyboard dan mouse, dan juga kita hubungkan HDMI-nya ke layar ya. Ini saya tunjukkan, ini adalah USB hub untuk menghubungkan keyboard dan USB ya. Kita hubungkan seperti ini dan kita beri power ya. Kita bisa menggunakan charger HP ya, adapter HP. Nah, ini kita hubungkan seperti ini dan tambahkan konverter mini HDMI. Ini konverter mini HDMI, kita hubungkan ya. Kita siap untuk memasang ya file OS nya dan mengisi password ya. Jadi untuk bisa menggunakan file OS ya, pertama kita login dulu. Nanti setelah kita hubungkan HDMI ke layar, kemudian kita beri power, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian nanti akan diminta login ya. Setelah itu silahkan teman-teman isi loginnya dengan ini adalah login default, root dan passwordnya 1234 ya, seperti ini. Kemudian nanti silahkan hubungkan dengan internet ya. Kalau di tempat teman-teman ada wifi hotspot, silahkan diisi ya dengan wireless, SSID dan passwordnya. Dan setelah itu nanti kita akan bisa hubungkan koneksinya dengan putih ya. Jadi antara back end dan front end bisa kita pisah ya. Biasa disebut headless ya, diakses secara headless dengan bantuan putih ya. Oke, ini saya tunjukkan langkah-langkahnya. Kita lihat ya, ini sudah saya pasang. Kita akan tunjukkan tampilannya.
Ya, di sini terlihat Orangespy dengan SD card, kabel mini HDMI, keyboard dan mouse lewat USB hub ya, dan juga power sudah dinyalakan. Dan kita lihat tampilan layarnya menampilkan layanan dari Ambient OS ya, dan kita lihat ada 4 hal yang harus diisikan. Yang pertama adalah password untuk admin ya, ini password root, kita harus membuat password root ya. Itu yang pertama, password root. Kemudian nama dan password untuk pengguna ya, user dan password untuk pengguna kita harus buat ya, ini hal yang kedua yang harus diisikan. Ya, kemudian yang ketiga adalah koneksi WiFi. Silahkan teman-teman bisa memilih WiFi yang akan dihubungkan, SSID-nya silahkan dipilih. Kemudian teman-teman memasukkan password WiFi-nya itu hal yang ketiga ya. Berikutnya yang keempat adalah lokale ya, ini preferensi untuk bahasa dan waktu ya, kita memilih yang ID UTF-8 ya, ID Indonesia ya, dari kode Indonesia ID. Maka akan muncul ya, ini sudah selesai, IP-nya muncul dan juga di situ terlihat ukuran memori yang digunakan ya. Ya, setelah alamat IP Orangespy bisa kita ketahui, maka langkah selanjutnya kita akan menggunakan putih ya untuk bisa mengakses Orangespy dari komputer lain. Dan di Orangespy ini kita tidak perlu menambahkan kabel HDMI dan kabel USB hub ya untuk menghubungkan keyboard dan mouse, kita tidak perlu lagi. Ya, di sini hanya kabel power yang diperlukan. Kita bisa mengakses Orangespy ini dengan menggunakan putih ya, dan ya di sini harus kita masukkan alamat IP-nya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita klik open, maka akan muncul tampilan peringatan seperti ini ya. Kemudian kita klik accept. Nah, di sini kita diminta untuk login. Kita masukkan login untuk pengguna biasa. Kita isi dengan login yang sudah kita buat sebelumnya. Dan juga kita isi password. Ya, di sini di Ambient OS untuk pengisian password tidak terlihat karakternya karena ini untuk alasan keamanan. Kita klik OK. Ya, maka akan terlihat tampilan pembuka seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada alamat IP, kemudian ada ukuran memori yang digunakan, dan juga di sini ada instruksi yang bisa kita gunakan untuk melakukan konfigurasi di Ambient, kemudian juga untuk mengupgrade, dan juga kita bisa melakukan monitoring ya laptop ini ya. Kita bisa ketik satu persatu, kita lakukan copy paste seperti ini, kita tekan ini Ambient config ya, kemudian kita jalankan, kita masukkan passwordnya untuk pengguna biasa, maka akan muncul tampilan GUI seperti ini ya. Ini bisa kita gunakan untuk memilih network WiFi ya. Jadi kalau teman-teman mau mengganti WiFi-nya, koneksi WiFi, kita bisa menggunakan ini untuk Ethernet ya. Kita klik cancel dulu. Untuk yang WiFi kita pilih yang WLAN 0 ini ya, kita pilih sehingga kita bisa melihat koneksi WiFi apa yang bisa kita gunakan ya. Kita menggunakan yang ini, saya klik OK. Ya, ini kita masukkan lagi passwordnya. Oke ya, jadi seperti itu ya teman-teman untuk penggunaan Ambient config ya. Kita bisa back. Selain network ya, kita bisa memilih lokalisasinya ya, ini terkait dengan preferensi bahasa dan waktu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan install aplikasi yang lain ya, dan juga untuk help ya. Kita exit dulu, kemudian kita bisa menggunakan monitoring HTOP ya, atau untuk melihat apa saja yang bekerja ya. Ini sama seperti task manager ya di Windows ya, kita bisa melihat berapa banyak memori yang digunakan ya, dan juga waktu yang digunakan ya. Di sini kita bisa lihat penggunanya ya, pengguna apakah admin atau pengguna biasa. Oke ya, seperti itu untuk penggunaan HTOP ya, HTOP. Kita klik quit.
berhubung waktunya sudah cukup lama, kita lanjutkan yang nanti akan membahas mengenai pemasangan IoT Stack ya, deploy IoT Stack. Ya, seandainya rekan-rekan mengalami kejadian belum sempat mengisikan password root, jadi saat booting pertama kali teman-teman harusnya mengisi password root, namun ya belum sempat untuk mengisikan, maka nanti saat booting berikutnya rekan-rekan akan diminta login dengan user dan password root yang default ya. Jadi nama login root dan passwordnya 1234 ya. Ya seperti ini. Yes, apabila password root belum sempat diisikan ya saat booting pertama kali, nah di booting berikutnya teman-teman akan diminta login. Silahkan teman-teman bisa mengetikkan loginnya adalah root dan passwordnya adalah 1234 ya. Nah, maka akan muncul tampilan yang sama seperti sebelumnya, yaitu teman-teman diminta untuk membuat password untuk root. Jadi ini password root yang baru, kemudian setelah itu diminta untuk membuat user dan password untuk pengguna biasa, dan berikutnya akan diminta untuk memilih SSID WiFi yang digunakan. Ya, setelah mengisi password untuk WiFi, langkah berikutnya adalah memilih lokal. Lokal adalah preferensi waktu dan bahasa. Setelah di enter maka akan muncul tampilan yang ini ya, tampilan IP dan memori yang digunakan. Oke, seperti itu. Jadi untuk pemasangan Ambient OS telah selesai. Kita akan lanjutkan dengan deploy IoT Stack di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.